welcome back to my channel atau selamat datang buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini. Aku Tiara dan hari ini aku mau ngasih tahu produk-produk apa aja sih yang aku pakai buat ngebantu dapat kulit yang alhamdulillahnya masya Allah tabarakallah jauh lebih baik, lebih sehat daripada yang sebelumnya. Nah, disclaimer sebelumnya, aku adalah content creator, jadi bukan dokter, bukan ahli, dan semua produk ini udah mengalami trial dan error sesuai dengan jenis kulit aku yang cukup signifikan. Jadi jenis kulit aku tuh adalah oily dehydrated. Dan ada perbedaan antara T-zone aku, jadi T-zone aku yang ini sama V-zone ini beda. Jadi kalau yang T-zone ini dia tuh suka sama niacinamide, dia suka sama kandungan-kandungan yang di pasaran lah ibaratnya. Tapi V-zone aku ini tuh sensitif banget, gampang banget memerah dan bermasalah. I think it's like more related to genetics ya, kayak keturunannya siapa. Jadi yang V-zone ini aku nggak bisa pakai sabun alkohol, sabun yang SLS, nggak bisa niacinamide, jadi literally kayak the opposite. Kenapa sih akhirnya aku berusaha mencari skincare yang tepat buat aku? Yang pertama karena setelah 18 tahun jadi acne survivor, aku ngerasa it's just enough. Aku bolak-balik ke dokter, apalagi sometimes buat aku ke dokter tuh mereka nggak ngasih tahu kan, ya they just give you what the best for them. Kadang-kadang ada steroidnya, kadang-kadang ada produk-produk yang terlalu harsh, yang bikin skin barrier aku rusak dan lain-lain. Dan ya itu karena memang menjadi treatment plan buat mereka. Tapi aku nggak suka karena kayak akhirnya aku bolak-balik ke dokter lagi. 12 tahun lah, sekitar 12 tahun aku ke dokter kulit buat ngerawat acne aku. Dan itu kalau misalkan aku berhenti pasti balik lagi. Jadi aku ngerasanya kayak well it's not sustain kalau misalkan aku terus-terusan ke dokter minum obat-obatan yang ganggu hormon aku, mood aku, just not go back to them. Dan aku bener-bener trial dan error nyari skincare yang tepat. Setelah itu barulah aku mulai ke klinik untuk treatment kayak bekas jerawat dan lain-lain, karena kita nggak bisa ngilangin bekas jerawat ketika jerawatnya masih aktif. So, ini adalah beberapa produk yang udah aku repurchase berkali-kali dan bertahun-tahun aku pakai. Dua rangkaian, yang pertama adalah D aku. Yang pertama ada sabun cuci muka. Ini Labore, ini dari jar ketiga aku. Basically sebenarnya kalau pagi itu aku nggak perlu cuci muka karena kayak sudah cukup lembab. Tapi aku kebiasaan cuci muka dan it feels weird ketika kita ada kayak sedikit grease oil di wajah, jadi aku pakai Labore ini. Ini tuh nggak berbusa sama sekali, but it's actually doing the job untuk ngasih gentle cleanser ke kulit yang super sensitive. Ini juga bisa dipakai sama pengguna eksim ataupun penyakit kulit lainnya. Setahu aku dia cukup gentle. Kayak aku biasanya pakai ini kalau abis treatment juga, yang kayak abis PRP atau abis laser, itu kan kulitnya biasanya ngelupas ya. Pakai ini juga cocok banget. Oh ya, untuk semua produknya aku akan list down di description aku, jadi kalian bisa cek. Aku lanjut pakai toner kalau pagi hari. Biasanya aku pakai ini tuh dari Studio Tropic Hair Beatrusnya. Ini udah jar keempat kayaknya, segede ini tuh susah banget ngabisinnya. Itu bisa kayak 6-8 bulan sampai dia benar-benar habis. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun aku pakai ini, aku switch ke produk Nama karena kulit aku sebenarnya lebih butuh hidrasi kan. Dan untuk hidrasinya aku lebih cocok sama Nama Skin Booster yang ini. Ini juga udah jar ketiga yang aku pakai. Biasanya habis 2-3 bulan sekali. Jadi menurut aku oke lah. Dan apalagi produk ini aku pakai setiap pagi dan malam. Awalnya aku pakai ini dulu sekitar 2-3 tahun. Terus aku switch ke Nama di setahun belakangan sih kayaknya. Ini masih ada botol kosongnya tapi lately aku menemukan akhirnya day serum yang cocok. Sayangnya bukan produk lokal dan tidak ada di Indonesia. Jadi ini aku beli karena waktu itu aku nge-just tip Korea. Terus kayak ternyata cocok produk ini gitu. Dan ini tuh bantu banget untuk ngasih pores aku lebih sehat, tidak se-visible biasanya, jadi mengecil. Dan ini udah jar kedua aku, dan ini aku bisa pakai malam dan pagi, jadi kayak ini fleksibel banget. Mau day and night serum ini bisa banget. Ini green ampul, pearl lifting ampul. Ini emang juga terkenal banget di Korea dan bestseller banget. Kayak kalau dijual tuh bukan satuan lagi tapi in bulk gitu, saking banyak orang yang suka. Terakhir sebenarnya aku pakai moisturizer lokal dulu dari Avoskin yang peptide, nanti aku kasih fotonya di sini.
tapi dia nggak restock. Jadi aku sebel banget dan akhirnya tetap harus pakai moisturizer dong. Akhirnya aku pakai dari Haru yang ini atau Mary and May. Ini dua-duanya udah habis sebenarnya. Aku lebih cocok sebenarnya sama yang Haru, tapi aku ngabisin apa yang aku punya dulu di rumah. Kalau sunscreen aku pakai dari Harlet, tapi kebetulan lagi habis dan ini juga udah mau habis sih sebenarnya. Ini dari RH Skin Sensitive. Dia ada niacinamide-nya, tapi biasanya memang aku lebih aktif pakai sunscreen tuh di area T-zone aja. Sementara kalau V-zone aku tuh cuman biasanya sampai pipi doang. Karena yang ini tuh, yang V-zone ini biasanya nggak aku kasih sunscreen karena memang gampang banget clogging di pori-pori. Jadi biasanya kalau misalkan sunscreennya SPF 50, aku nggak pakein karena biasanya aku udah pakai make up yang udah ada kandungan SPF-nya. Jadi it's not doubling SPF karena takutnya clogging di pori-pori. Semuanya aku pakai setiap pagi, dan untuk yang malam baru agak kita cycling, aku bilangnya skin cocktail. Jadi dia tuh aku campur-campur gitu, dan memang itu agak complicated. So, that's produk yang aku pakai di setiap malam. Bear with me, itu bisa beda-beda gitu setiap harinya. Jadi aku akan ngasih ke klip kalian kira-kira biasanya aku pakai apa aja. So untuk yang pertama, facial wash ini dari Harlet. Ini tuh udah tube aku kayaknya lebih dari 8 deh, I believe, karena kayaknya aku sesering itu beli produk Harlet. So yang pertama ada Ultimate Gentle Facial Wash. Ini aku udah pakai dari 2021, dari dia punya produk ini tuh aku udah pakai ini. Dia gentle dan hopefully gak akan ditambahin niacinamide ya coy. I hate you kalau dia tiba-tiba merubah formulasinya, karena dia tuh bener-bener kandungannya aqua, glycerin, chamomile, terus ada oat dan rice bran oil. Itu adalah kandungan yang cocok banget di kulit acne aku, dan that's why aku always stocking them. Jadi aku nggak membiarkan produk Harlet ini habis. Severe and life changing buat acne aku, terutama yang bikin clogging di pori-pori. Nah, kalau malam ketika kulit aku lagi ada active acne, biasanya aku akan pakai exfoliating toner. Exfoliating toner aku tuh 4 years pakai si Your Skin Bay ini. Cuman produknya tuh sekarang susah banget, kayak nggak tahu kenapa kayak abis mulu. Dan ini tuh affordable banget, harganya sebenarnya 100 ribuan aja. Dia dipakai setiap hari pas zaman-zamannya kulit aku masih breakoutnya. Kadang-kadang aku pakai teknik CMS juga, kayak aku kompres gitu di wajah aku. Ini udah tube ke-7 aku. Tapi karena susah kadang-kadang dapetinnya, aku ganti sama produk For Skin Sake. Ini sebenarnya sama aja. Yang ini tuh BHA 2%, ini juga BHA 2%. Overall aku nggak ngerasa perbedaan signifikan sih antara dua produk ini. Kalau kalian cari yang lebih murah pasti ini, tapi kalau kalian cari yang lebih encapsulated mungkin lebih efektif kali ya, bisa pakai yang punyanya FSS. Setelah itu aku pasti pakai hydrating toner lagi. Hydrating tonernya ada dua ini ya, antara si Studio Tropic atau Sinama. Jadi kalau udah aku bakal pakai serum. Serumnya itu sebenarnya aku baru pakai sekitar bulan-bulan ini aja. Ini karena memang serumnya juga baru ada, baru eksis. Namanya serum Hexiro. Aku nggak bisa bacanya. Ini serumnya dari Hexilo Intensive Brightening. Intinya sebenarnya buat ngebantu aku ngewarnain kulit aku lebih merata. Ini tuh dari FSS. Tapi kalau kalian punya acne yang masih sangat-sangat aktif ya, aku nggak terlalu menyarankan sih, karena kadang-kadang jadinya sensitif kulitnya. Better kamu nggak usah pakai serum apapun, lanjut langsung ke moisturizer. Again, moisturizer aku pakai ini. Oh, dulu pas lagi sensitifnya aku pakai Bumi yang warnanya biru. Jadi itu emang buat kulit sensitif. Itu moisturizer aku juga. Minusnya adalah karena dia tuh emang lebih ke skin repairing ya. Jadi harganya cukup pricey dan cepet habis. Kayak cepet banget habisnya karena texture tuh sangat lightweight. Enak sih, jadi nggak sumuk di kulit. Sumuk tuh apa ya? Berat, nggak lengket, nggak bikin kulit jadi kerasa panas, itu enggak. Tapi memang cukup pricey buat, nggak pricey sih sebenarnya, cuman kayak ibaratnya kayak price to value, dia cepet banget habis aja. Jadi gue kayak harus bolak-balik beli, kayak males. Tapi aku suka, itu bagus banget kalau kulit kita lagi super rewel, bandel gitu ya, bangor tuh kulit, pakai itu. I think it's one of the best local products.
itu adalah in daily basis aku. Cuman aku biasanya cycling hari Senin dan Kamis karena aku bakal pakai ini gitu. Kalau pakai ini tapi aku nggak pakai toner exfoliating, ini tidak boleh dipakai karena kalau nggak kulit kalian jadi double exfoliating dan ngerusak skin barrier. So aku pakai ini setiap hari Senin, bantu kulit aku biar nggak clogging. Terus dia juga ngebantu kulit aku lebih bersih lah pori-porinya, karena sifatnya tuh agak ablatif gitu, tapi memang nggak seablatif retinol. Aku biasanya pakai retinol dan dia juga bantu untuk menyamarkan garis-garis halus dan juga bekas-bekas jerawat. Overall aku suka banget sih ini, dan ini kayak one of must have, tapi memang dipakainya cuma seminggu sekali. It's like a clinic treatment. Next aku juga pakai ini di hari Kamis, ini Nutricia. Ini yang Intensive Brightening Glow Serum. Ini tuh kalau bisa dipakai tiap hari, sebenarnya gue pengen pakai ini tiap malam, tapi it's just too much to my skin. Itu nggak works di kulit gue yang acne aktif banget. Jadi ini aku bantu untuk kayak setiap hari Kamis kulit gue bakalan pagi-pagi tuh langsung glowing. Kalau kalian mau pakai ini sebenarnya bisa sih Kamis sama Sabtu kali ya, kayak seminggu. Jadi Seninnya pakai ini tetap Senin, terus Kamis, Sabtu atau Rabu, Sabtu bisa pakai ini gitu. Kalau kalian mau dapetin kulit yang memang besok paginya glowing dan kulit yang kelihatan supple, kelihatan sehat gitu. Tapi dengan catatan tidak menggunakan eksfoliatornya setiap hari. Eksfoliatornya benar-benar ketika butuh banget aja. Ini biasanya memang udah kurangin juga sih, makanya lama banget habisnya. Karena biasanya ini aku pakai benar-benar cuma kalau kulit aku tuh ada jerawat-jerawat meradang, dengan teknik CMS lagi dia bakal ngeradain jerawatnya kayak besok atau maksimal 2 hari itu jerawat bakal di sana. Either itu kering banget atau dia nggak jadi jerawatan. So itu adalah skincare yang aku pakai buat night routine aku. Aku biasanya pakai eye cream juga, cuman sekarang lagi belum ada eye cream yang cocok, jadi nggak aku mention. Dan kalau malam memang nggak pakai sunscreen kan. So segitu dari aku kayaknya. Kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen. Next di video berikutnya aku akan ngebahas gimana cara tahu produk-produk itu cocok atau nggak cocok di kulit kalian. So keep on subscribe this channel and see you next time. Bye.